Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat subscriber semuanya, sahabat dari Bang Jack Production ya. Malam hari ini Bang Jack sudah berada di makam Arya Kemuning ya, di Kuningan, untuk mengetahui lebih jelas lagi dari sejarah-sejarah Pangeran Arya Kemuning ya. Dan juga nanti kita berbincang-bincang dengan juru kunci ya, kuncen. Nah, oke, nanti ikutin Bang Jack ya. Yuk. Baik pemirsa, sahabat subscriber semuanya, sahabat Bang Jack Production, malam hari ini ya tadi sudah dijelaskan kita sudah berada di makam Pangeran Arya Kemuning, dan sekarang kita samperin ke juru kuncinya ya, yang mengurus makam Arya Kemuning ya. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa? Saya Yudi, Pak. Bapak Yudi ya, bapaknya Pak Jen. Pak Jen. Saya dari Cirebon nih Pak aslinya. Ya. Ingin tahu sejarah Pangeran Arya Kemuning dari babat awal sampai sampai sekarang lah intinya sejarah masa Islam ya, peradaban Islam ya. Kalau masalah sejarah peradaban Islam mungkin tidak lepas dari cerita yang Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah yang mempunyai istri dari negara Tartar Cina mungkin ya, yaitu Ibu Ratu Ong Tinio atau Nyimas Rara Sumading, yang mempunyai putra Raden Pangeran Arya Kemuning, dititipkan kepada Raden Surayana, mungkin penguasa Kuningan ya. Sewaktu besar nanti akan dijadikan sebagai pemangku pimpinan di daerah Kabupaten Kuningan tersebut, dan diangkatlah beliau pada tahun 1498 pada tanggal 1 Muharram gitu. Berarti Kuningan itu sudah ada kerajaan dari zaman dulunya ya. Sebelum masa Islam memang sudah ada peradaban dan sudah ada kerajaan. Kalau yang dilantik sebagai raja pertama, adipati pertama kan disebutnya Adipati Kuningan, itu sama nggak dengan Arya Kemuning orangnya? Kalau masalah Arya Kemuning itu kan, kalau kata saya mah jadi istilahnya nama pembesar lah, nama jadi julukan sebagai pengagung-agung lah gitu. Yang Surayana Ki Gedeng Kemuning bisa dikatakan Arya Kemuning, yang Suranggajaya anaknya yang Kanjeng Sinuhun Gunung Jati juga Arya Kemuning gitu. Jadi pada intinya nama Raden Arya Kemuning tersebut adalah suatu nama kebesaran, gelar. Suatu gelar nama kebesaran. Ya ada versi lain itu Pak yang menyebutkan bahwa yang Adipati Kuningan itu kan nama aslinya Suranggajaya. Iya. Anaknya Mas Ratu Ong Tinio sama itu apa namanya Syekh Syarif Hidayatullah yang Sinuhun Sunan. Nah, kalau yang berhubungan dengan ini yang Ki Gedeng apa namanya Luragung itu ada kaitannya nggak? Ketika itu Sunan Gunung Jati
bukan ada kaitannya ya, lagi mengislamkan di daerah Luragung. Oh, Gitu. iya. Cuman Ratu Nimas Rara Sumading atau Ong Tinio datang ke Kuningan waktu itu sedang mengandung. Iya. Dan ketika sudah lahir, beliau dititipkan kepada Raden Surayana atau pemangku penguasaan Kuningan. Nah, adik kakak dengan Luragung gitu. Nah, kalau yang Arya Kemuning putranya Surawisesa itu apa satu orang? Itu bukan satu orang, jadi yang namanya Raden Arya Kemuning itu adalah sebuah nama gelar gitu, gelar pengagum. Jadi mungkin beda orang dan beda masa pemerintahan dan pemangku jabatannya gitu. Berarti nama gelar dari Penggede Kuningan itu. Kuningan, iya. Nah, awal mula masuk Islam itu di Kuningan tahun berapa? Sekitar tahun berapa? Abad berapa? Sekitar abad 14-an jalur sutra. Ketika itu yang pertama kali menyebarkan Islam datang ke Kuningan itu ialah Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar yang petilasannya ada di sebelah sanalah ada. Berarti masih kompleks ini. Masih kompleks pemakaman sini. Syekh Maulana Akbar beliau mempunyai keturunan yaitu Syekh Maulana Arif yang makamnya ya mungkin sebelah sini masih di kompleks pemakaman ini Arya Kemuning. Makam gede. Kalau yang di dalam ruangan tuh ini teh makam Pangeran Arya Kemuning, istrinya Syekh Maulana Arif sama yang Raden Surangajaya yang sebelah sana ini, yang sebelah ujung. Istrinya namanya Yang Ratu istrinya teh saja yang Ratu Wanawati. ya tadi Pak Yudinya ada urusan sebentar. Sekarang kita bersama kuncennya langsung ya. Kalau tadi mah humas ya. Nih sama Bapak siapa Pak? Indra Hermanto. Ya. Bapak Indra. Iya, terima kasih. Kuncen ini aslinya Pak ya? Iya. Kalau tadi Pak ini Bagian humasnya. bagian humas. Iya. Boleh diceritain ini Pak sejarahnya Pak? Oh iya. Jadi Pangeran Arya Kemuning itu ya kebesaran nama beliau ini memang sudah dicatat di dalam sebuah naskah-naskah, terutama di naskah klien Cirebon ya. Kemudian sudah tercatat di silsilah kesepuhan Keraton Kesepuhan Cirebon. Nah, yang mana beliau ini merupakan suatu tokoh ya, tokoh kebesaran, tokoh besar ya, bisa juga ulama, kemudian ya bisa Disebut pahlawan juga ya pahlawan versi kedaerahan. Iya. Ya, beliau terahnya itu dari Sunan Gunung Jati Cirebon, itu yang pertama terahnya. Ada juga terahnya dari Lurah Agung. Jadi ada dua versi ya. Iya. Mana kita ngambil versinya aja. Tapi menurut keyakinan saya terah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Ya. Mana beliau menancapkan daerah kekuasaannya, penyebaran agama Islam itu memang terahnya ini terah beliau ya. Tidak semata-mata diangkat menjadi adipati kalau tidak ada terah darah biru gitu. Keturunan raja ya. Ya. Beliau disematkan dan digelar Pangeran Arya Kemuning dengan nama aslinya yaitu yang pertama Raden Surangajaya, kemudian ada lagi Raden Bratawiyana juga Pangeran Arya Kemuning, kemudian ada Ki Gedeng Kuningan juga mempunyai gelar nama Ki Gede Kemuning. Jadi ada tiga yang menyandang gelar Arya Kemuning itu. Yang pertama Ki Gedeng Kuningan atau disebut Ki Gede Kemuning, terus yang kedua Pangeran Arya Kemuning,
itu juga bisa, nama aslinya itu Raden Bratawiyana. Kemudian yang terakhir Raden Kamuning itu untuk Raden Surangajaya gitu. Gitu. Kalau Raden tadi Bratawiyana itu nama aslinya Pangeran Arya Kamuning. Iya. Jadi Arya Kamuning itu gelar yang disematkan oleh Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Cirebon untuk kekuasaan di Kuningan, dengan gelarnya itu Arya Kamuning gitu. Kalau kebesaran beliau ini ya sudah termasyhur, ada eksistensinya lah gitu. Kemudian ada daerah-daerah Cirebon yang pertama kali Harjamukti itu juga ya, kemudian Depok Buber juga itu yang ya, dari Pangeran Arya Kamuning itu Arya Kamuning gitu ya. Arjawinangun. Kalau yang tadi Bratawiyana itu nasabnya ke siapa Pak? Kalau Bratawiyana semuanya juga nasabnya ke yang Prabu Surawisesa. Prabu iya sambungan. Ibunya itu ya kalau nggak salah Kentring Manik ya? Iya, Kentring Manik. Berarti dari cucu dari Prabu Siliwangi ya? Iya, cucu dari Prabu Siliwangi. Cucu dari Prabu Siliwangi yang masuk Islam. Kan ada Siliwangi itu ada yang masih agama Hindu, masih ada agama Hindu. Ya alhamdulillah ya, berkat kebesaran beliau ya makamnya juga ya banyak yang diziarah gitu. Alhamdulillah. Ya ini punten banget nih Pak Ya, kalau ya, mengganggu ya. Enggak. Santai aja, santai. Ya. Namanya juga sejarahnya Pak. Ya, jadi untuk sejarah seperti dilestarikan, jangan sampai terlupakan gitu ya. Eksistensi beliau ini sampai ke Jayakarta. Ya, sewaktu penyerangan Portugis. Ya, kebesarannya Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon untuk memimpin perangnya itu oleh Adipati Kuningan ke Jakarta ya, ke Batavia itu untuk penyerangan Portugis. Yang memimpin langsung ya, yang memimpin langsung, karena ya untuk Badia Balad perang itu kan Kuningan terkenal dengan basic perangnya gitu. Kalau Cirebon terkenal dengan basic sandriknya. Kuningan basicnya Badia Balad perangnya gitu, untuk sama-sama untuk menyebarkan agama Islam. Maka setelahnya penyerangan ke Sunda Kelapa, penyerangan Portugis, diangkatlah Pangeran Jayakarta, Fathahilah itu diangkat menjadi gubernur wilayah Cirebon. Ya, gubernur wilayah Jayakarta dari Cirebon juga aslinya. Dan makamnya juga berdampingan dengan makam Kanjeng Syarif Hidayatullah sebelah sampingnya ini. Eksistensinya seperti itu. Demak dengan Kuningan, dengan Cirebon, dengan Madura, tentunya itu sama-sama wilayah penyebaran agama Islam yang diprakarsai oleh Wali Sanga. Makanya Kuningan ada di Jakarta juga. Iya, ada Jakarta gitu. Kuningan Jakarta itu dari hal seperti itu, dari kejadian sewaktu penyerangan ke Portugis, ada yang kembali ke Kuningan, ada yang menetap di sana, maka membuat pendukuhan di sana, maka ada pendukuhan Kuningan gitu. Nah, makomnya juga ada di sana ya, makom Pangeran Arya Dipati Awangga itu di sana yang aslinya, Panglima Perang. Jadi ada istilah, menurut saya istilah bahasa saya, waline siji sunane siji waline akeh gitu ya. Ya, sunane siji waline akeh kan untuk wilayah-wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur kan sunannya banyak, walinya banyak. Untuk Jawa Barat kita mah walinya Kanjeng Syekh Sarip aja. Cuman wali yang pendampingnya ini yang banyak gitu. Alhamdulillah untuk wilayah Jawa Barat, maka Islam itu tersebar dengan
damai tanpa peperangan. Kalau Ya. kalau Syekh Maulana Akbar itu masih ada kaitannya nggak dengan ini, Pak? Oh, kalau Syekh Maulana Akbar itu Arya. juga tokoh yang berbeda dengan beliau kiprahnya. Kalau beliau ini bisa disebut umarnya, pemerintahannya. Kalau Syekh Maulana Akbar itu ulamanya. Ya, adiknya Syekh Bayanullah ya, kakaknya tuh adiknya. Iya, Syekh Bayanullah. Ya, agama Islam pertama di Kuningan. penyebar agama Islam pertama di Kuningan. Sebelumnya itu ke Luragung dulu, kemudian menetap di Buni Haji. Nah, sebelum ke Kuningan ini menetap dulu di Buni Haji, Luragung, kemudian baru ke Kuningan. Nah, Kuningan menyebarkan agama Islam gitu, sehingga dengan adanya ulama ini ya kokoh juga Islamnya ini ya, ketauhidannya atau syariat-syariat Islamnya itu diperkenalkan oleh Kanjeng Syekh Maulana Akbar. Itu asalnya dari Hadramaut. Makamnya dekat sebelah sini. Bisa dihantar. Bisa diantar. Ayo sekarang aja, Pak. Ya boleh. Nanti sekalian ziarah ke Iya boleh.